Shalom warga Yakum, bertemu kembali dengan saya Fredo dari kantor pusat Yakum. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, melandasi setiap pekerjaan kita, sehingga kita mampu semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami berucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, ketika kami merasakan bahwa tangan Tuhan yang melindungi dan menuntun setiap langkah kami, hingga pada saat ini kami bersiap untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami di dalam rangkaian pekerjaan kami. Biarlah Tuhan juga mampukan kami semua dengan hikmat dan kemampuan untuk melakukan apa yang baik dengan perintah Tuhan. Kami serahkan, biarlah Roh Kudus Tuhan menemani kami dan menolong kami untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Amsal 9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Amsal 9 ayat yang pertama sampai dengan 12 yang demikian. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makan rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus dalam pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, setiap cara kita bersikap, cara kita memilih pilihan-pilihan selalu ada kaitannya dengan orang lain. Kadangkala paling tidak di dalam setiap pikiran, dalam setiap tujuan, dalam setiap hal yang kita rancang, selalu punya pengaruh dari orang lain, dari lingkungan sekitar. Meski kendati kita ingin untuk mengisolasi diri bahwa kita ingin tidak terintervensi oleh orang lain, paling tidak selalu kita dapat cermati bahwa pilihan-pilihan sikap kita selalu akan terkait orang lain. Minimal seperti halnya kita tidak mau bernasib sama dengan orang lain. Minimal ketika kita punya gambaran bahwa orang lain dengan referensi tertentu hendak ingin kita hindari kondisinya. Maka singkatnya, kita tidak pernah akan bisa untuk melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh itu, termasuk di dalam cara kita memutuskan sesuatu, termasuk cara kita untuk mengelola standar-standar di dalam kehidupan kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kali ini penulis Amsal ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang satu hal yang memang kita butuhkan di dalam kehidupan, yaitu hikmat. Penulis Amsal menggambarkan bahwa hikmat itu digambarkan sebagai seolah-olah seorang tokoh, seolah-olah menjadi tokoh yang sedang membangun rumah, membuka rumahnya, mempersiapkan jamuan yang ini bisa dinikmati oleh siapa saja yang mau datang kepadanya. Hikmat seolah-olah menjadi seorang tuan rumah yang membuka dirinya bagi siapa saja yang mau belajar. Hikmat itu ingin menunjukkan bahwa dirinya mau dimasuki oleh orang lain, menggambarkan bahwa orang yang mau dengan rendah hati mendatangi dia, menikmati jamuan di rumahnya adalah orang-orang yang mau belajar dan mau berkembang.
Gambaran ini rasanya menjadi menarik kalau kita coba cermati di dalam konteks di mana kita sehari-hari menemui situasi-situasi dan dinamika yang tidak mudah soal hikmat. Seringkali kita kalau sudah merasa tahu, kita sudah merasa menguasai satu hal tertentu, menguasai satu pengetahuan bidang keterampilan tertentu, kemudian diajari oleh orang lain, merasa bahwa kompetensinya direndahkan, merasa bahwa kemampuannya itu diragukan. Bukankah kita merasa tersinggung, atau mungkin kita sering paling tidak merasa dihina, dicemooh dengan sesuatu itu? Tetapi dalam hal ini, penulis Amsal mau mengingatkan bahwa siapa saja yang berkenan merendahkan hatinya, mau untuk memasuki rumah sang hikmat, maka dia akan belajar. Siapa saja yang mau memasuki dan memakan jamuan di sana, menjadikan dirinya, menempatkan dirinya sebagai orang yang terhormat menerima jamuan di rumah sang hikmat, maka itulah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kalau kita cermati di ayat yang ke-10 disampaikan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Di situ terrefleksikan bagaimana sikap batin seseorang yang menyadari diri terbatas, menyadari dirinya itu belum cukup memahami Allah, belum cukup merasa tahu dirinya seolah-olah paling benar menurut Allah. Justru sebaliknya, hikmat mengandaikan seseorang itu takut akan Tuhan dan merasa dirinya memang tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Sehingga dalam sikap itu tidak semua hal dia merasa mampu melakukannya, tidak di dalam semua hal dia bisa menilai. Tetapi sebaliknya, kalau kita coba cermati, kalau kita pernah bertemu dengan orang-orang yang merasa selalu mampu melakukan segala sesuatu dengan baik, suka menilai orang lain, suka merendahkan orang lain, suka menunjuk orang lain, kesalahan orang lain, hal itu menunjukkan apakah mungkin dia memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk mengelola hidupnya. Kalau kita menyandarkan diri pada apa yang dikatakan Amsal, bahwa seseorang yang hikmat dan mau berkembang, dia akan menerima pengajaran dan bertumbuh. Tetapi kalau pada dasarnya ketika seseorang ingin mencemooh apapun yang diterimanya, hikmat, pengetahuan, atau apapun itu, malah justru membuatnya semakin menjadi pencemooh. Karena memang niat hatinya bukan untuk berkembang, bukan untuk berubah, bukan untuk memperkuat atau memperkaya dirinya, tapi justru menjadikan dirinya seolah-olah mampu dan lebih tinggi dari orang lain. Kalau secara naluri ya, barangkali saya dan Anda semua adalah tipe-tipe orang yang mungkin nggak suka diintervensi, diatur hidupnya, diarahkan hidupnya, selalu ditentukan, dikekang dengan segala sesuatu yang dari luar atau bahkan pandangan-pandangan orang lain. Kita bisa mencermati bahwa di kalangan anak-anak muda hari ini, keengganan untuk selalu diintervensi, keengganan untuk selalu direndahkan apa yang mereka pahami sebagai kebaikan, keyakinan-keyakinan mereka selalu dikontra oleh orang-orang tua, entah itu orang tuanya sendiri maupun kerabat lainnya yang lebih tua. Kita bisa menyaksikan bagaimana anak-anak muda itu mulai memberontak, bagaimana anak-anak muda itu mulai ingin menentukan jalannya dengan tidak mengambil jalan yang sama seperti orang tua atau kerabatnya yang lain. Maka sebenarnya secara naluriah kita punya kemampuan untuk belajar, sehingga belajar itu membutuhkan keterbukaan dan kerendahan hati untuk menerima diri kepada Sang Hikmat. Bahwa kita punya keterbatasan, kita punya keterbatasan untuk melakukan sesuatu, maka kita butuh hikmat supaya ketika kita mengelola kehidupan kita tidak lagi terjerat atau tergantung dengan apa kata orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, lantas apa yang bisa kita lakukan dalam konteks perenungan kali ini? Tentu kalau kita mau hidup bersama dan membuka relasi pada orang lain, kita akan selalu berhadapan dengan standar-standar yang berbeda. Kita bisa berhadapan dengan model-model cara pandang yang berbeda.
Orang bisa mengatakan, mengasumsikan bahwa toleransi adalah cara untuk kita survive di dalam relasi-relasi itu. Tetapi dalam hal ini, hikmat itulah yang akan menolong untuk kita belajar. Toleransi punya kecenderungan untuk kita lebih acuh menjaga diri, menjaga lokasi atau teritori kita untuk tidak dicampuri orang lain dan kita tidak mencampuri orang lain. Tentu di satu sisi itu baik. Tetapi kata firman Tuhan, untuk menjadi orang yang bertumbuh dan semakin berpengetahuan, kita butuh hikmat membuka diri supaya kita semakin diperkaya dalam pengetahuan dan pengalaman. Sehingga kalau kita harus sharing, kita harus bertemu dengan orang-orang dengan berbagai macam keterampilan, Sang Hikmat ingin mengajak kita mengetahui bahwa diri kita terbatas, maka bukan tidak mungkin ketika kita membuka diri kita, kita semakin menjadi kuat. Ketika kita mau belajar, kita semakin diperkokoh. Ketika kita mau takut pada Tuhan, maka hidup kita bisa menjadi semakin benar. Jangan sampai ketika kita merasa diri benar, ketika kita selalu merasa diri sebagai orang yang paling berpengetahuan, justru hal itulah yang membuat kita dicemooh karena kita punya tendensi untuk merendahkan yang lainnya. Tetapi orang yang berhikmat adalah orang-orang yang tahu apa yang dipilihnya, yang ditentukannya, dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan bimbingan Tuhan, seseorang akan terus bertumbuh. Kalau kita harus bekerja sama dengan orang lain yang berbeda, kalau kita harus bekerja sama dengan orang lain yang dengan kemampuan, kompetensi yang beragam, dengan latar belakang yang berlainan, maka salinglah membuka diri, biarlah hikmat memimpin kita semua dalam jamuan yang membuat kita itu semakin diperlengkapi, membuat kita itu semakin kokoh dalam menghadapi berbagai macam kebutuhan-kebutuhan untuk menentukan pilihan. Sehingga saya dan panjenengan, Anda semua selalu diajak untuk belajar menghadapi situasi-situasi yang tidak pernah menentu, tetapi dalam kerendahan hati bahwa hikmat Tuhan akan menolong kita semakin berpengetahuan dan hikmat Tuhan menolong kita untuk semakin takut pada Tuhan saja. Selamat bekerja, Tuhan memberkati kita. Amin. Kami ingin bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan yang telah membimbing kami, maka kerendahan hati kami biarlah menjadi cara Tuhan untuk selalu menolong kami dalam hikmat, menentukan apa yang baik, menentukan apa yang benar, dan selalu memperkaya diri kami dengan pengalaman dan pengetahuan. Kendati kami harus bekerja sama dengan orang lain, biarlah kami dapat membuka diri, biarlah kami dapat terus berproses dan belajar untuk memahami dan meyakini apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami ingin menyerahkan di dalam dinamika pekerjaan kami, ketika kami harus selalu bertemu dengan situasi-situasi, dilema, berbagai macam tantangan-tantangan yang belum dapat kami kerjakan dan lakukan. Kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi kami dengan hikmat, sehingga kami dapat terus berproses dan belajar, hingga kami dapat melampaui setiap tantangan-tantangan itu. Kami berdoa bagi setiap kami, orang-orang yang memimpin kami, dan orang-orang yang kami layani. Biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat, sehingga kami dapat bekerja sama dengan baik, dan kami dapat melakukan apa yang baik menurut kehendak Tuhan. Kami serahkan kiranya semua kehidupan kami, rancangan kami dapat bersandar saja kepada pertolongan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Sang Pencipta dan teladan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Hikmat dan kekuatan dari Sang Roh Kudus yang memberi daya menyertai kita kini sampai selama-lamanya. Amin.